وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله. ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع منها عند تغير الفم من أزم وغيره. والأزم قيل السكوت الطويل وقيل هو ترك الأكل وقيل هو ترك الأكل. وقوله وغيره يدخل فيه ما إذا تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما. ومنها عند القيام من النوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم أستاك. إذا استيقظ من النوم استاك. وروي يشوص فاه بالسواك. ومعنى يشوص ينظف ويغسل. والحديث رواه الشيخان. ووجه التأكد الاستحباب عند القيام منه أن النوم يستلزم ترك الأكل والسكوت وهما من أسباب التغير. ومنها عند القيام إلى الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الشيخان. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. رواه أبو نعيم من حديث الحميدي بإسناد كل رجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه يا Rabbal Alamin. Kita teruskan Kifayatul Akhyar, masih di kitab Thaharah, permasalahan istihbab as-siwak, yaitu pensunahan siwak yang telah kita pelajari sebelumnya. Tentang sunnahnya siwak disunahkan secara mutlak kecuali kalau dalam mazhab ketika di masa puasa, dan itu setelah zuhur atau mulai dari zuhur. Tetapi kemakruhan tersebut tidak diaminkan oleh sebagian dari Syafi'iyah lainnya dan juga oleh jumhur ulama, sehingga Allah alam sebagaimana yang dirajihkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab, bahwasanya siwak tetap disunahkan meskipun kondisi mulut sudah tidak bagus di hari puasa, tetap masuk sunnah ya, wallahu a'lam, tidak dimakruhkan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan sunnah muakkadah dalam bersiwak di beberapa momentum. Qala al-muallif rahimahullah, thumma as-siwaku yata'akkadu istihbabuhu fi mawadi'. Kemudian as-siwak yata'akkad, menguat, istihbab, yaitu pensunahannya semakin menguat di beberapa momentum, di beberapa tempat. Minha
inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, yaitu ketika taghayyur, berubahnya fam. Fam di sini mulut, bukan mulutnya sebenarnya yang berubah, tapi baunya. Disebabkan min di sini, min menunjukkan sebab, disebabkan azm. Azm itu kebanyakan menang, kebanyakan diem, mingkemnya kelamaan. Mingkem terus, kayak kita habis tidur gitu. Habis tidur makan mingkem terus, kecuali bagi yang ngorok. Nah, mingkem terus itu akan menimbulkan bau mulut yang berubah. Wa ghairihi, dan selainnya, enggak mesti karena mingkem, mungkin karena makan sesuatu yang membuat bau mulut, seperti jengkol, pete, bawang putih, bawang merah, ya, dan lain-lain. Wal azm qil, al azm dikatakan as-sukutut tawil. Al azm, ada yang berkata azm itu adalah as-sukut at-tawil. Sukut, ini maksudnya sukut ini diam. Diam dalam artian enggak ngomong. Berarti mingkem terus, lagi ujian Eptanas, mingkem terus. Keluar dari lokasi ujian bau mulutnya. Wakil, dan ada yang mengatakan azm itu adalah tarkul akal, tidak makan, meninggalkan makan, ya, maka itu azm. Baik. Wa qawluhu, dan perkataannya, perkataan Abi Syuja maksudnya, wa ghairihi min azmin wa ghairihi, selain dari azm, yaitu yadkhulu fihi ma idza taghayyara bi aklihi ma lahu raihatun karihah kathawmi wal basali wa nahwihima. Dan selain dari azm, ada kasus lain yang membuat bau mulut itu berubah. Maksudnya berubah di sini dari normal ke bau. Kalau dari bau ke bagus, harum, ini enggak masuk istihbabnya. Kayak tadinya itu bau gitu kan. Kemudian pakai fresh care. Ya kan, jadi kan seger. Nah, jadi enggak bau lagi. Maka itu tetap disunahkan siwak, tapi sunahnya enggak muakkadah seperti yang bau mulut ini. Wa ghairihi, dan selain dari azm, yadkhulu fihi, masuk ke dalam kategori ghairihi apa? Apapun itu, apapun itu, idza taghayyara, jika berubah aroma mulutnya, apa yang jika berubah aroma mulutnya dengan cara biakli ma lahu raihatun karihah, dengan memakan apa yang baginya ada bau yang karihah, dibenci. Katsaum, seperti kalau misalnya saum, artinya apa saum? Bawang putih. Pakai sa, bukan pakai sot ya. Bukan saum. Katsaum, bawang putih, wal basal, bawang merah, wa nahwihima, dan yang seperti itu, jengkol, pete, masuk pete Cina atau pete manapun. Kalau misalnya membuat bau, ya maka disunahkan sangat-sangat untuk bersiwak. Kalau bau makanan, bau makanan, bau daging, rendang gitu, baunya menyedihkan nggak baunya? Maksudnya karihah nggak? Sebagian dari menyedihkan. Iya, ya di mustahab. Bikin lapar aja. Bikin lapar. Ucrut. Lagi. Oke, yang penting bau lah, yang penting. Wa minha, tapi masalahnya kadang-kadang pemilik mulut tidak nyadar. Kadang gitu. Bau lainnya, bau rokok dan lainnya. Masuk kopi, ya bisa. Bau habis minum teh misalnya berubah mulutnya ya. Baunya habis minum durian, makan durian beserta durinya mungkin. Baik, wa minha, kemudian kita lanjutkan. Wa minha 'indal qiyami minan naum, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha minan naum istak. Di antara mustahab yang kuat untuk bersiwak, 'indal qiyami minan naum, ketika bangun dari turunnya kita, tidurnya. Bangun. Nah, naumnya di sini mutlak, apapun itu. Mau naum di kamar, naum yang panjang, naum yang pendek, atau naum di masjid, atau naum sholat Jumat. Gimana kalau naum sholat Jumat? Boleh enggak? Enggak boleh.
Maksudnya? Biasanya kan orang duduk Pak, emang tidurnya Pak. Enggak ada sambil kalau celentang masih mending celentang daripada tidurnya telentang, tunggu sambil nelentang ya gitu kan. Nah di sini kalau tidur mau kayak gimana pun dia kan bangun, terus dia dapati bau mulut, boleh kayak dia bersiwak sunnah enggak? Hah? Enggak, kan ketika khutbah itu enggak boleh ngapa-ngapain, dengerin, terus manteng aja udah. Enggak boleh orang menghitung hari detik demi menghitung debu kerikil aja itu udah fala jum'atalahu kata Nabi SAW. Nah ini nggak usah kayak gini, Imam Khatibnya lagi ngomongin tentang jihad dia malah gosok gigi. Enggak, hah? Pakai odol lagi. Iya, enggak boleh bersiwak ketika khatib sedang berkhutbah. Karena Rasulullah SAW idza istayqadha minan naumi istak. Ketika tangi dari tidurnya, bangun dari tidurnya, istak, langsung bersiwak. Mau tengah malam, mau menjelang subuh, langsung bersiwak. Waruya, dan diriwayatkan, yashusu fahu bisiwak wa ma'na yashusu yunadhifu wa yaghsilu. Wal haditsu rawahu al-Syaikhan, dan diriwayatkan yashusu fahu bisiwak. Syasa yashusu artinya yunadhifu. Yunadhifu artinya membersihkan. Berarti yashusu fahu bisiwak maknanya membersihkan mulutnya dengan siwak. Wa makna yashusu, arti dari yashusu adalah yunadhifu wa yaghsil, membersihkan dan mencuci. Wal hadits rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Syaikhan. Syaikhan di sini apa? Hah? Bukan Pak Sugianto dan Hariri, bukan. Syaikhan di sini Bukhari dan Muslim. Wa wajhu ta'akkudil istihbabi 'inda al-qiyam minhu anna an-nawma yastalzimu tarkal akli was-sukut wa huma min asbabit taghayyur. Wajhu ta'akkudil istihbab. Apa maknanya? Dalih penguatan istihbab itu apa? Wajah di sini pendalilan, sisi pendalilan. Kenapa kok mustahabnya ditakkid ketika qiyam dari naum? Ya, maksudnya kan kata antum bangun dari tidur itu mustahab, dan mustahabnya jadi sunnah muakkadah banget. Nah, wajahnya apa? Wajahnya di sini dalilnya apa? Sebabnya apa? Kok bisa antum istinbatkan dari situ bahwasanya bangun dari tidur itu mustahabnya lebih kuat? Wajahnya apa? Kok sebabnya apa? Sebabnya ini, annan nauma yastalzimu tarkal akli was-sukut wa huma min asbabit taghayyur. Bahwasanya naum tidur yastalzimu, asli yujibu kayak tadi di usul fikih, yujibu mengharuskan, mewajibkan, memastikan, tarkal akli wasukut, meninggalkan makan dan juga bukan meninggalkan bicara tapi meninggalkan bicara benar, tarkal akli wasukuta, makanya melazimkan dua hal. Antum pasti pas lagi tidur enggak makan dan pasti diam, ya kan? Enggak mungkin ceramah pas lagi tidur atau makan pas lagi tidur, keselak nanti. Nah, baik. Nah, dua hal itu kan menunjukkan mulut tidak beroperasi, diam gitu kan, azam. Wa huma min asbabit taghayyur, dan keduanya yaitu meninggalkan makan dan sukut yang panjang itu adalah azam, dan azam adalah min asbabit taghayyur, penyebab perubahan mulut, bau mulut. Ya sebenarnya yang indal qiyam minan naum itu hampir mirip dengan inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Baik, kemudian wa minha, dan diantaranya indal qiyam ila shalah, ketika bangkit mau salat. Liqaulihi, karena perkataan Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, rawahu Syaikhan. Laula, seandainya tidak
memberatkan atas umatku. Berarti ini aslinya Rasul tuh pengen banget ya. La amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Maka pasti aku akan memerintahkan mereka nih, umatku nih, untuk bersiwak pada setiap menjelang sholatnya, bukan pas lagi sholat. Saya pas lagi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, pada sibuk-siwakan. Iya, siwak pakai siwak beneran, jangan pakai gosok gigi, ntar susah nanti. Iya, pakai odol susah nanti, kumur-kumurnya di mana? Pas lagi sholat kedinginan mulutnya. Oke, udah. Tadi aslinya Rasulullah pengen sampai mewajibkan loh, tapi nggak jadi karena takutnya bakal menyulitkan nih kalau misalnya sampai diwajibkan. Diriwayatkan oleh Syekhon. Wa an Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atani bis-siwaki afdalu min 70 rak'atan bila siwak. Rawahu Abu Nuaim min hadits al-Humaydi bi isnadin kullu rijalihi thiqat. Dari Aisyah dan Nabi SAW, 2 rakaatani bis-siwak, 2 rakaat dengan adanya siwak sebelumnya, afdal, lebih apik, lebih bagus, lebih utama, min 70 rakaatan bila siwak, daripada 70 rakaat tanpa disiwakin sebelumnya. Diriwayatkan Abu Nuaim al-Asbahani dari hadits al-Humaydi gurunya Imam Bukhari, bisnadin kullu rijalihi thiqat, dengan sanad setiap rijalnya itu kuat, thiqat. Tapi ternyata haditsun dhaif. Ini ijtihad. Yang sahih adalah hadits ini dhaif ya. Hadits ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Semuanya dhaif. Hadis yang berkaitan dengan ini yang seperti ini dhaif. Jadi enggak benar hadisnya ya. Tapi ini sebagai fadhailul amal aja, untuk memotivasi aja, bukan untuk mengambil hukum dari ini. Karena ini termasuk, coba di sini, di antara syarat ulama di antara kan ada yang membolehkan hadis dhaif untuk dijadikan untuk fadhailul amal dengan syarat-syarat. Pertamanya di antara syaratnya dhaifnya enggak boleh dhaif banget, enggak boleh. Kedua di antara syaratnya adalah bahwasanya harus ada asalnya tuh ibadah tersebut udah ada di hadis sahih atau di ayat. Nah, siwak sebelum sholat itu udah ada hadis sahih tentangnya, sehingga hadis ini diperbolehkan untuk disebarkan walaupun dhaif, tetapi harus dengan catatan hadis ini dhaif gitu loh. Gak boleh mentang-mentang ini tarhib fadhilul amal, kemudian kita sebarkan hadis ini begitu saja tanpa adanya ta'liq ini hadis dhaif itu. Enggak boleh, karena ditakutkan orang-orang akan menganggap oh ini hadis sahih. Jadi permasalahan seperti ini itu bukan remeh ya. Kita enggak bisa malah hadis sahih, riwayat ini hadis sahih. Itu ilmu. Enggak boleh sembarang kita bilang hadis sahih kecuali kalau memang kita sudah pernah tahu itu adalah hadis sahih. Wallahu a'lam. Khalid itu bisa baca? Belum bisa. Hari ini belum bisa. Bukunya jam begini. Oh, enggak ada buku, enggak apa-apa. Pak Rahmat ya, Pak. Silakan. Was-siwaku muta'akkadu 'inda al-qiyami ila as-salati wa in lam yakun al-famu mutaghayyiran. Wa in lam yakun al-famu mutaghayyiran. Wala farqa baina salati al-fardhi wan-nafl. حتى لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد واستحب له أن يستاك لكل ركعتين، وكذا في الجنازة والطواف. ولا فرق بين الصلاة بالوضوء أو التيمم أو عند فقد الطهورين فقد الطهورين. ويتأكد الاستحباب أيضا عند الوضوء وإن لم يصلي. روى النسائي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وصححها ابن خزيمة وعلقها البخاري. Terus ويستحب عند قراءة القرآن وعند اصفرار الأسنان
وإن لم يتغير الفم واعلم أنه يصح. Wasiwak, dan siwak itu mutaakkidun indal qiyam ila shalah, ketika mau salat. Wa illam yakunil fammu mutaghayyiran, meskipun mulutnya itu belum berubah baunya. Jadi kalau untuk salat itu enggak mengenal mau mulutnya bau atau enggak, itu tetap mustahab, dan mustahabnya itu muakkad, kuat. Wala farqa baina salatil fardhi wan nafl, dan tiada perbedaan antara salat fardu dan salat sunnah. Mau salat apa aja, makanya dikatakan hatta law shalla salatan dzata taslimatin kadduha wat tarawih wat tahajjud ustuhibba lahu an yastaka li kulli rak'atain. Hatta, bahkan sampai, lau, seandainya, shalla, dia salat, salatan, suatu salat, zata taslimatin, yang memiliki beberapa kali taslim. Seperti apa? Salat duha. Antum boleh enggak salat duha 6 rakaat? Boleh, tafadhol. Dua. Kan ada beberapa taslim, ada 3 kali itu dah. Nah, kemudian at-tarawih. Antum boleh enggak tarawih sampai 11? Boleh. 2, 3, boleh. Mau sampai terusin lagi di rumah sampai 50, boleh. Ya. Kalau istri enggak marah. Nah, tarawih ini kan berapa rakaat? 2 gitu. Nah, tiap yang mau 4 silakan, yang mau 2. Nah, itu yang sebelum dia kan, kalau di masih di kampung habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fadlan minallahi wa ni'mah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, itu pas lagi itu kita siwakan. Yang lain pada gini, Allahumma sholli wa sallim alaihi, kita siwakan. Dan juga tahajud di rumah misalnya 5 rakaat, atau misalnya kalau udah sebelumnya udah witir, maka 4 rakaat sebelum rakaat ketiga, sebelum takbir siwakan dulu, itu sunnah muakkadah ya. Usuhibbalahu, ya, dianjurkan baginya untuk yastaka likulli raka'atain, untuk bersiwak untuk setiap 2 rakaat. Ya, gitu ya. Wa kadzalil janazati wat tawaf. Begitu juga untuk salat jenazah, salat untuk jenazah. Sebelumnya, ya, ketika misalnya imamnya memberitahu tata cara salat jenazah itu gini, sekian takbir, antum dulu sambil siwakan. Itu juga mustahab. Atau kemudian salat untuk tawaf. Al-muhim, ini kan semua bentuk salat. Semua bentuk salat. Bagaimana nih yang belum salat jenazah ketika dikubur? Salat jenazah kita dikubur, misalnya kita kan enggak sempat ikut salat jenazah berjamaahnya. Kemudian kita salati di kuburnya. Itu dibatasi 40 hari. Maksudnya boleh sholat jenazah di kuburnya, bukan udah meninggal 5 tahun lalu sholat jenazahnya sekarang di kuburnya. Enggak bisa, enggak khilafus sunnah. Tapi di dalam hadis 40 hari dibatasi. Nah, itu termasuk sholat enggak? Selama itu termasuk sholat, maka disunahkan untuk bersiwak. Wala farqa baina as-salati bil wudu'i aw at-tayammum aw 'inda faqdi at-tahuraini. Dan tiada perbedaan antara sholat dengan wudu atau dengan tayamum. Misalnya nggak ada air, kan tayamum tuh, pakai debu misalnya. Nah, sholat dengan hasil tayamum juga tetap dianjurkan bersiwak. Ya, tapi masalahnya bukan dengan pasta gigi, dengan sikat gigi. Ya, kalau gitu repot di masjid hijau, semua orang nanti ada semua bawa gayung masing-masing. Repot. Nah, au inda faqdi tahuraini, atau ketika kehilangan keduanya itu. Wudu dia enggak, tayamum enggak, karena emang enggak ada air, enggak ada debu. Misalnya gitu. Air enggak ada, debu enggak ada. Kalau mau buang air di situ ada, di masjid ada, kamar mandi ada.
Baik, itu tetap sholatnya tetap sunnah ya, untuk disiwakkan sebelumnya. Wa yata'akkadul istihbabu aidan 'indal wudu. Dan dikuatkan juga mustahabnya ketika wudu. Wa illam yusalli, meskipun dia tidak mau meniatkan sholat setelah itu. Nah, wudu juga disunnahkan muakkadah untuk bersiwak padanya. Nah, walaupun wudu itu wudu perbaharuan atau bukan buat sholat. Ya, indah setelah. Ya? Ain dari sini bisa sebelum. Sebagaimana sholat. Kalau lafal, nih lihat. Sama sebenarnya kan hadisnya. Inda kulli sholat maksudnya sebelum sholat. Inda kulli wudu sebelum wudu gitu loh. Ya. Rawan Nasa'i laula an syuqqa ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, sama seperti tadi. Wa sahaha Ibnu Khuzaimah wa 'allaqaha al-Bukhari, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disebutkan ta'liq oleh Al-Bukhari, yaitu secara mu'allaq, yaitu sanadnya dihapus oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Namun hadis ini hadis yang sahih. Ya. Baik. Wa yustahabbu 'inda qira'atil Qur'an, dan disunnahkan ketika membaca Quran sebagai adab. Wa 'inda isfiraril asnan, dan ketika kuningnya gigi. Wa illam yataghayyaril fam, meskipun walaupun ketika mau baca Quran mulutnya itu harum. Walaupun ketika giginya menguning mulutnya tetap harum, tetapi tetap disunnahkan. Baik. Ini mau kita habiskan sekaligus ya. Nanggung ini sedikit lagi nih. Hah? Boleh? Ana minta izin boleh? Nah. Siapa yang mau baca? Silakan. Pak Masdar mau baca, Pak? Pak Abu Nur, silakan. Wa'lam annahu yasilul istiyaq Yahsulul istiyaqu bi khirqah birqah bi kulli hashni mazil bi kulli khashinin mazil muzil. wal aywadu ula wal araku ula wal afdalu an yakuna biyabisin nudda bil ma' wa yustahabbu ghaslahu liyastaka bihi wa yustahabbu ghasluhu liyastaka bihi thaniyan wala bistaka bi isbi'i ghairihi wa hiya khashinatun أجزاء قطعا قاله في شرح المهذب وفي إصبعه خلاف الراجح في الروضة لا يجزي والراجح في شرح المهذب الإجزاء وبه قطع القاضي حسين والمحاملي والبغاوي والشيخ أبو حامد واختاره الروياني في البحر ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن وبجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه مرارا لطيفا سقف حلقه إمرارا لطيفا وكراسي أضراسه وينوي بالسواك السنة ويستحب عند دخول المنزل وعند دخول المنزل kayak gitu Pak. Itu enggak Arabik banget. Dukhulil manzil. عند دخول المنزل وعند إرادة النوم والله أعلم.
wa'lam annahu yahsul al-istiyaku bi khirqatin wa bi kulli khashin muzil, dan ketahuilah bahwasanya istiyak bersiwak itu yahsul, yaitu sah terjadi dengan khirqah. Khirqah itu robekan kain, sobekan kain, boleh bersiwak dengan sobekan kain. Khirqah berarti robekan kain atau bahan. Gimana? Boleh. Asal sapu tangannya itu kasar, enggak terbuat dari bahan yang lembut banget, enggak. Iya, ada apa komat kan? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lagi ngapain gitu? Hah? Kasar. Ya bisa sebenarnya, enggak apa-apa. Hah? Pakai peci temen gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa bi khirqah, karena ibrohnya itu sebenarnya bukan di bendanya, tapi di maksudnya apapun yang merupakan bisa menghilangkan itu. Cuma tentu beda ketika yang digunakan oleh Nabi dari siwak itu kayu yang terkhusus, yang tertentu, itu beda khasiatnya dan kesunahannya juga beda pastinya. Ya bi khirqah wa bi kulli khashinin muzil, dan dengan kulli setiap benda yang khashin. Khashin itu kasar ya. Kayak permukaan ini tuh khashin. Ya kan? Khashin, dan khashin kasarnya tersebut muzil, bisa menghilangkan. Makanya sikat gigi bisa termasuk sini. Iya. Kalau misalnya ada kayak kuas ya, kuas gitu, nggak punya sikat gigi, pakai kuas aja giniin, itu kasar dan muzil, menghilangkan juga bisa. Nah itu bisa juga. Kemudian wal udu aula wal araku aula. Ud di sini kayu, menggunakan kayu lebih utama, maksudnya terbuat dari kayu. Wal araku aula di sini, dan yang lebih utama lagi menggunakan arak, kayu arak. Wal afdalu an yakuna yabisan nudiya bil ma. Dan yang al-afdal, yang lebih utama, paling utama adalah kayu tersebut tadinya kering, yabis. Kayunya tadinya kering, nudiya bil ma, kemudian diapain dengan air gitu. Disiram atau diolesi dengan air. Tadinya kering kemudian diairin gitu kan. Wa yustahabbu ghusluhu liyastaka bihi thaniyan. Dan dimustahabkan, dianjurkan mencuci siwak tersebut kalau dia mau bersiwak kedua kalinya. Misalnya tadi setelah sebelum sholat siwakan, terus habis zikir mau pulang ke rumah, pas mau masuk ke rumah siwakan lagi. Nah sebelum siwakan dimustahabkan dicuci dulu siwaknya, kemudian baru bersiwak lagi gitu kan. Walau istaka bi usbu'i ghairihi wa hiya khashinah ajza'a qat'an. Kalau dia bersiwak dengan jari punya temannya, pakai jari punya temannya, dan jari punya temannya itu khashinah, kasar gitu. Mungkin karena memang sudah mengalami asam pahit kehidupan, jadi kasar dia, atau memang kuli atau gimana karena banyak luka-luka kehidupan gitu kan. Oke. Pinjem dong tangannya. Itu ajza'a qat'an, sah secara pasti, dah enggak apa-apa. Boleh ya. Qalahu fi Syarih al-Muhadzab, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Adapun wa fi isbi'ihi sendiri khilaf. Adapun kalau bersiwak dengan jari punya sendiri, itu ada khilafiyah di antara ulama. Kalau pakai jari temannya malah enggak ada khilaf. Karena seolah-olah pakai alat gitu kan, alat lain. Itu bukan dari diri sendiri. Nah, wa fi isbihi, jangan jari sendiri asal jarinya itu khashinah, khilaf. Kalau jarinya lembek, lentik, lembut ya. Sebenarnya ini enggak terlalu khashin ini. Biasa kayak kita tuh normal biasa. Tang khashin itu yang bergigi gitu loh. Ada apanya gitu. Kasar pokoknya. Kalau nampar berdarah orang gitu kan. Nah itu kalau punya sendiri, nah ini khilaf. Ar-rajih fi rawdah la yujzi.
Di kitab Rawdatul Talibin yang rajih adalah tidak sah. Enggak disebut siwakan. Tapi warrajih fi Syarh Al-Muhadzab, kalau kata Imam Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab itu al-ijza, sah, bisa, boleh. Wabihi qata'al Qadhi Husain wal Muhamili wal Baghawi wa Syekh Abu Hamid wa ikhtarahu Ar-Ruyani fil Bahr. Dan yang mengatakan ijza ini telah dipastikan juga oleh Al-Qadhi Husain. Ulama besar Syafi'iyah, namun kurang ma'ruf di kita. Al-Qadhi Husain, juga Al-Muhamili, juga Imam Al-Baghawi yang punya kitab Syarh Sunnah, dan Syekh Abu Hamid. Ini Syekh Abu Hamid ini imma dia Abu Hamid Al-Ghazali, imma dia Abu Hamid Al-Isfrayini. Ada dua Abu Hamid. Tapi ana belum bisa memastikan ini Abu Hamid yang mana, sepertinya Abu Hamid Al-Isfrayini. Wa ikhtarahu Ar-Ruyani fil Bahr. Ada kitab namanya Al-Bahr fil Madhhab karya Imam Ar-Ruyani. Wala ba'sa an yastaka bi siwaki ghairihi bi idnihi, dan la ba'sa, tidak apa-apa dia bersiwak dengan siwak punya orang lain tapi dengan izinnya. Ya. Jangan tidak dengan izinnya. Berarti boleh kita bersiwak dengan punya teman. Boleh kita pakai pasta gigi, boleh kita pakai sikat gigi teman, boleh. Asal diizinin, dan sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Tapi di zaman Nabi, namanya pakai siwak teman itu biasa, asal dicuci dulu. Makanya ketika ada seorang sahabat, siapa lupa namanya, Tolha, punya Ibnu Umar. Ibnu Umar, ada juga riwayat lain bukan minjem, bahkan dikasih. Pakai punya siapa, Tolha atau siapa lupa. Ketika melihat sahabat tersebut ke rumahnya bersiwakan, Rasulullah pengen siwak itu. Maka Aisyah pun, saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, kemudian itu di kitab Sehari di Kediaman Rasul ya. Entah di mana, kajian mana lupa nah. Kemudian dicuci sama Aisyah, dipakai kemudian sama Rasulullah SAW. Sebenarnya digigit-gigit dulu sama Aisyah siwaknya, kemudian dicuci, kemudian dipakai sama Rasulullah SAW. Jadi boleh. Wa yustahabbu an yastaka bi yaminihi, dan dianjurkan untuk bersiwak dengan tangan kanannya. Wabil janibil aiman min famihi, dimulai dari kanan, dari bagian mulutnya. Wa an yumirahu ala saqfi halqihi, boleh juga di atas kerongkongan. Halq itu tenggorokan. Di atas ini, atas bagian atas. Gimana nunjuk ini? Bingung. Atas pokoknya, gitu kan. Dilewatin situ. Imroran latifan, yaitu pelewatan yang lembut, jangan kasar-kasar, ntar hancur semuanya. Wa karasi adrasihi, dan juga kursi-kursi gusinya. Wa yanwi bisiwaki sunnah, yaitu meniatkan dengan siwak itu, meniatkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa yustahabbu inda dukhulil manzil, dianjurkan ketika masuk rumah. Wa inda iradatin naum, pas mau tidur. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah 48 halaman kita habiskan ya. Masyaallah. Bila khilafin atau bila khilafah? Bila khilafah. Khilafah. Tadi Anda baca apa? Pakai bila pakai bi. Lah di sini karena dia nafiyah lil jins, bila khilafah. Tetap bila khilafah ya. Bila khilafah. Kecuali kalau biduni baru biduni khilafi. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.